Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kali ini akan membahas materi bab ketiga yaitu genetika. Oke, cekidot. Kita lihat yang ada di gambar, yaitu gambar seseorang. Dari seseorang atau dari tubuh makhluk hidup itu, kita akan mendapatkan sebuah unit kecil dalam tubuh yang disebut dengan sel. Nah, di dalam setiap sel memiliki inti sel. Maka di dalam setiap inti sel akan tergandung materi genetik yang disebut dengan kromosom. Lalu, apa itu kromosom? Kromosom adalah struktur yang bentuknya seperti benang berpilin di dalam inti sel. Nah, struktur kromosom itu sendiri disusun oleh DNA dan protein. Proteinnya disebut dengan protein histon. Jadi, untuk mempermudah membayangkannya, gulungan benang yang biasa kita beli di toko itu adalah rantai DNA-nya, sementara plastik merah tempat benang-benang itu menempel disebut dengan protein. Lalu, apa itu gen? Gen adalah segmen atau potongan-potongan DNA, yaitu segmen DNA yang mengandung kode untuk protein. Jadi, gen adalah unit dasar pewarisan sifat pada organisme hidup yang berfungsi untuk mengatur perkembangan dan metabolisme individu. Jadi, gen ini nanti yang akan menentukan karakteristik fisik seseorang atau makhluk hidup, misalnya warna bola matanya, golongan darahnya, kemudian nanti ada penyakit atau tinggi badannya, warna kulitnya. Nah, itu ditentukan oleh gen yang berasal dari separuh dari gen ibu dan separuh dari gen ayah. Nah, seperti inilah ya gen yang disusun oleh rantai DNA. Nah, ini adalah gambar struktur DNA. Ya, seperti benang yang berpilin atau pita yang berpilin ya. Struktur DNA itu sendiri disusun oleh nukleotida, yang mana satu nukleotida disusun oleh fosfat, gula, dan basa nitrogen. Basa nitrogen pada DNA terdiri atas adenin, guanin, sitosin, dan timin. Basa purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Ayo diingat-ingat lagi, DNA itu tadi strukturnya adalah rantai ganda atau double helix. Maka basa purin akan berpasangan dengan basa pirimidin. Misalnya, adenin berpasangan dengan timin dan guanin berpasangan dengan sitosin, ataupun timin berpasangan dengan adenin, sitosin berpasangan dengan guanin. Di dalam rantai DNA yang berpilin, hubungan antara adenin dan timin dihubungkan oleh dua ikatan hidrogen, sedangkan guanin dan sitosin dihubungkan oleh tiga ikatan hidrogen. Nah, ini gambar ikatan hidrogen di antara purin dan pirimidin. Nah, di sini kita lihat bahwa gula pentosa itu disusun atas 5 karbon ya. Ini karbon nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Fosfat berada di ujung karbon nomor 5. Sedangkan DNA itu disusun oleh rantai polinukleotida. Jadi banyak ya nukleotidanya. Nah, coba tebak ada berapa nukleotida yang ada di gambar ini? Iya, benar. Ada 8 nukleotida. 4 di rantai kiri dan 4 di rantai kanan. Jika pada salah satu ujung DNA disebut rantai dengan karbon nomor 5, maka ujung yang lainnya disebut rantai karbon nomor 3. Kenapa? Di ujung karbon nomor 3 tersebut terdapat OH. Jadi DNA ini selain terdapat di inti sel juga terdapat di dalam mitokondria. Mengingat lagi bahwa DNA berfungsi sebagai informasi genetik yang akan diturunkan kepada keturunannya. DNA juga berfungsi sebagai cetakan untuk membentuk RNA. Berbeda dengan DNA, RNA ini hanya terdiri atas satu utas tali atau pita tunggal.
Selain itu, basa nitrogen RNA terdiri atas 4 macam, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Jadi tidak ada timin ya. Ada 3 macam RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. mRNA yang dalam bahasa Indonesia disebut RNA duta berperan sebagai pembawa pesan atau messenger berupa kodon dari kromosom yang berada di dalam inti sel ke ribosom. RNA ribosom berfungsi sebagai tempat pembentukan protein, sedangkan RNA transfer atau RNA-T berfungsi sebagai pembawa asam amino satu persatu ke ribosom. Nah, asam amino yang berupa rantai panjang inilah yang akan membentuk protein. Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut di dalam materi sintesis protein. Struktur kromosom terdiri atas sentromer dan lengan kromosom. Terdapat 4 tipe kromosom, yaitu tipe telosentrik, akrosentrik, submetasentrik, dan metasentrik. Tipe telosentrik hanya memiliki salah satu lengan kromosom saja. Sedangkan tipe akrosentrik memiliki 2 lengan kromosom yang salah satunya lebih pendek dari lainnya. Sedangkan tipe submetasentrik memiliki lengan yang salah satunya separuh dari panjang lengan lainnya. Untuk tipe kromosom metasentrik memiliki 2 lengan yang sama panjang. Replikasi DNA. DNA bisa melakukan replikasi atau membuat replika atau menggandakan diri. Terdapat 3 teori mekanisme replikasi DNA, yaitu teori konservatif, semi-konservatif, dan teori dispersif. Dalam teori konservatif dinyatakan bahwa DNA lama akan bergabung dengan DNA lama, sedangkan DNA yang baru bergabung dengan DNA yang baru. Sedangkan teori semi-konservatif menyatakan bahwa DNA lama akan bergabung dengan DNA baru. Dan teori dispersif menyatakan bahwa potongan DNA baru akan diselipkan secara acak pada DNA yang lama. Kita juga perlu mengetahui apa itu alel. Alel adalah gen-gen yang berpasangan dan berada pada lokus yang sama. Seperti bisa kita lihat di gambar, terdapat gen A besar berpasangan dengan gen A kecil. Nah, itu disebut sealel atau sepasang alel. Misalnya ada gen T besar untuk karakter tinggi dan T kecil untuk karakter pendek. Apa itu lokus? Lokus adalah titik atau tempat gen itu berada. Gen bisa dibedakan menjadi homozigot dan heterozigot. Homo artinya sama, hetero artinya beda. Gen homozigot dibedakan menjadi 2, homozigot dominan dan homozigot resesif. Homozigot dominan dilambangkan dengan huruf besar, sedangkan homozigot resesif dilambangkan dengan huruf kecil. Gen dominan adalah gen yang sifatnya lebih muncul, menutupi karakter atau sifat lainnya. Sedangkan gen resesif adalah gen yang karakternya tertutupi oleh gen dominan. Gen heterozigot adalah gabungan dari gen dominan dan gen resesif. Nah, misalnya golongan darah, di sini golongan darah A terdapat alel IAIA atau alelnya IAIO. Gen IA sebagai gen dominan dan gen IO sebagai gen resesif. Pun begitu dengan gen IBIB atau alel IBIB untuk golongan darah B atau IBIO, di mana gen IB lebih dominan dibanding gen IO.
Alel IAIA disebut homozigot, sedangkan IAIO disebut gen heterozigot. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video kita kali ini. Akan kita lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum.